Baik, puji Tuhan, semangat semua untuk belajar firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, maka itu kalau kita melihat Alkitab, maaf ya, kalau kita melihat Alkitab bukan dari sudut pandang doktrin gereja, tapi melihat Alkitab dari sudut pandang yang punya firman. Yaitu tadi, maaf saya bukan mau berkata apa, saya percaya banyak di antara ibu bapak yang sudah sering baca dan khotbah ayat-ayat yang sesi pertama tadi kita pelajari. Tapi hari ini ada yang baru nggak ini bukan? Nah, kenapa bisa muncul itu? Karena Tuhan mengajar saya melihat firman dari sudut pandang firman itu sendiri, bukan dari pengetahuan pendeta ini pendeta itu, doktrin itu. Walaupun saya katakan, saya selalu belajar. Yang belakang kursi kosong. Kalau kosong pindah aja supaya bapak tak kepanasan karena jendelanya tertutup. Nah, jadi ini cara saya ngajar. Selalu perhatikan yang mendengar kita. Tetap pada konsep yang sama. Saya akan banyak bertanya dan ibu bapak menjawab. Puji Tuhan, siap ya? Nah, apa yang kita mau pelajari sebentar? Itu nggak boleh hanya stop di kita, tapi harus kita teruskan ke yang lain. Amin ya. Mengapa? Ya, ini fakta. Mengapa gereja dan keluarga itu menjadi tempat konflik yang nggak pernah selesai? Lo jawab betul atau salah kalimat? Betul ya? Gereja dan keluarga itu kok menjadi tempat konflik yang gak pernah selesai. Dunia ini pernah mengalami banyak kali perang. Perang dunia pertama ngeri, selesai gak? Setelah itu perang dunia kedua muncul besar lagi sampai Indonesia kena juga. Selesai gak? Setelah perang dunia kedua muncul perang yang berikut, itu perang Vietnam, berakhir tahun 75. Selesai. Setelah perang Vietnam muncul perang Afghanistan tahun 88-89 seterusnya. Selesai. Setelah perang Afghanistan, perang Teluk tahun 90, ngeri. Selesai. Percaya perang Rusia Ukraina akan selesai juga? Tapi perang dalam gereja dan dalam keluarga kenapa nggak selesai? Loh, boleh nggak saya berkata seperti ini? Karena setan paling benci dua institusi. Pak, terganggu silo nggak? Silo nggak kena. Kalau silo itu kalau mobil saya bisa dipindah ya. Nomor berapa ya? Ada 2. Oh, ada 2 ya. 1283 apa? Silo nggak? Ya, mobil digeser ya, tolong yang punya mobil kasihan ini. Mobil apa aja? Nomor berapa? 1283 MT. NT 1283. Mobilnya siapa? Ayo cepat pindahin dulu. Kalau nggak ada kita ngalang aja. Ada yang punya. Wah, ya maju lagi. Iya, kita lanjut. Panas Pak. Ya. Nah, lanjut ya. Oke, sudah. Yang mau bisa pindah. Saudara, mengapa gereja dan keluarga itu menjadi sasaran utama setan? Dan berabad-abad setan berusaha menghancurkan gereja dan keluarga. Dan itu terjadi sampai hari ini. Pertanyaan, antara keluarga dan gereja, baik Tuhan maupun setan, kalau disuruh pilih, Tuhan lebih pilih yang mana? Ya, untuk dipertahankan. Dan setan lebih milih mana? Untuk dihancurkan total. Tuhan milih mana? Keluarga jelas. Nah, kalau ibu bapak, terima kasih bergeser.
Kalau ibu bapak para pemimpin gereja mempercaya bahwa Tuhan lebih mempertahankan gerejanya, keluarga daripada gereja. Nanti saya akan jelaskan mengapa. Tapi setan lebih milih menghancurkan keluarga daripada menghancurkan gereja. Jadi dua kekuatan ini punya tujuan yang sama, memilih keluarga. Tapi yang satu untuk memulihkan, yang satu untuk menghancurkan. Kita akan lihat fakta. Kejadian 1, kejadian 2 jelas institusi pertama yang dibuat oleh Tuhan itu negara, badan usaha, atau keluarga. Jelas institusi pertama, lembaga pertama yang Tuhan ciptakan untuk menyelesaikan rencana kekalnya di bumi ini, maka itu dia membentuk lembaga yang namanya keluarga, terdiri dari suami dan istri. Terima kasih Pak, saya bedakan mobilnya. Ya, mengapa harus keluarga? Nah, apa yang terjadi kalau dalam kehidupan kita nggak ada otoritas, nggak ada yang pegang kuasa? Yang terjadi apa? Ayo, saudara, apa yang terjadi di hidup kita kalau nggak ada otoritas? Kacau, liar, maunya sendiri. Tuhan bukan pemilik otoritas. Salah. Tuhan itu otoritas itu sendiri, bukan pemilik. Betul? Dia itu otoritas. Tanya berikut, manusia atau binatang yang lebih duduk pada otoritas Tuhan? Jawab, manusia atau binatang lebih duduk pada otoritas Tuhan? Yang lebih nurut. Harus ragu-ragu ini. Ayo, binatang atau manusia lebih nurut? Binatang. Betul. Termasuk tumbuh-tumbuhan. Kita hidup di Khatulistiwa, tapi di bagian utara Khatulistiwa, bagian selatan ada negara-negara 4 musim. Itu luar biasa. Kalau semusim gugur, nggak usah diperintah, mereka tahu gugur sendiri. Nanti musim semi, mereka tumbuh lagi. Ada yang protes. Alam protes, kita yang suka protes. Maka itu manusia yang harusnya tinggal dengan mereka dan belajar dari mereka. Betul, karena mereka itu lebih dulu pada otoritas. Nah, karena saudara sudah menjawab bahwa kalau nggak ada otoritas kan, nah sekarang sang otoritas itu sendiri memberikan otoritasnya kepada siapa untuk mengolah dan mengelola bumi ini? Keluarga, bukan manusia. Keluarga. Kita akan buktikan perjanjian baru dulu dan perjanjian lama. 1 Korintus 11 ayat 3. Ayo ini semuanya mencatat. Otoritas itu diberikan kepada sang otoritas itu, kepada keluarga, bukan kepada negara, pemerintah, raja. Belum ada. Dan 1 Korintus 11 ayat 3. Kalimat pertama apa? Ini penegasan. 1, 2, 3. Nah, tetapi aku mau kamu mengetahui hal ini. Hal apa? Saudara perhatikan, setiap kali kita membaca firman dan ada penegasan, aku mau, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, beri perhatian khusus. Saudara-saudara, aku mau, kata Tuhan lewat Paulus, kamu mengetahui, kamu mengerti hal ini. Hal apa? Baca, yaitu kepala dari tiap laki-laki suami. Kepala dari tiap suami adalah Kristus. Terus
dari istri adalah suami, dan kepala dari Kristus adalah Tuhan sendiri. Karena saya pertama belajar ini saya tahu. Ayo, kalau dalam kata bahasa yang benar, ada tiga kepala, betul? Seharusnya disusun nomor satu kepalanya. Justru kepala yang terakhir di ayat ini, Tuhan itu yang kepala segala-galanya. Tapi mengapa yang disebut duluan adalah suami? Betul tidak? Nah, jadi ini dahsyat. Nah, semua saudara, ini yang di sini akhirnya pakai seragamnya CMNA. Iya. Apa singkatannya? Christian Men's Network. Dengar. Mengapa? Kalau disuruh milih, setan itu lebih suka ngerusak istri atau merusak suami? Kalau setan itu milih suami, karena ayat ini setan tahu pemegang otoritas yang pertama diturunkan dari sang otoritas itu sendiri, bukan kepada presiden, bukan kepada perdana menteri, kepada raja, gubernur dan seterusnya, tapi kepada suami. Saudara tidak usah mengikuti saya, tapi saya ingin saksi. Sudah sekian banyak tahun Tuhan menyuruh saya, kalau saya konseling pernikah dan memberkati pernikahan, maka calon pengantin pria saya akan bimbing sampai suatu titik dia harus berani mengakui waktu menikah. Salah satu kalimat janji, kalau aku selingkuh aku mati. Serius. Maka itu saya dikenal pendeta paling sadis di Indonesia. Ada yang protes, apa nggak ada kata lain? Saya tanya, selingkuh mau diganti kata apa? Betul. Mengapa suami lebih banyak selingkuh daripada istri? Karena setan ini pemegang otoritas. Maaf, siapa pernah memperhatikan presiden-presiden kita selama 7 presiden ini ada memerintah Indonesia? Maaf. Juga kepala-kepala negara di negara mana kita pernah ikuti? Ingat misalnya Ferdinand Marcos, maaf. Dan banyak presiden-presiden di Amerika Latin apa ini? Ketika kepala negara itu lebih takut istri daripada takut konstitusi. Nanti maksud ini ada nggak dari 7 presiden ini yang begitu luar biasa sampai rakyat berkata presiden kita itu ya itu ini? Belum pernah tahu nggak istilah? Ketika presiden-presiden yang suami-suami ini lebih tunduk kepada istri, yang Indonesia itu kacau. Belajar dari ibu negara kita, Ibu Irian. Banyak aneh-aneh, banyak tingkatan. Suka modus show-off, bahkan nggak banyak ngomong. Ibu negara kita menggenapi hukum istri yang sempurna, tunduk kepada suami. Maka itu hampir 2 periode ini berjalan. Dengar gak gosip tentang ibu negara? Kalau sebelum-sebelumnya ada aja yang diliputi. Maaf. Tapi Ibu Irian ini enggak. Dunia dibuat kaget ketika viral foto Ibu Irian meluk wanita Ukraina yang di rumah sakit. Itu komen banyak bahasa. Gak ada kata-kata. Ya habis ibu negara gak bisa bahasa Ukraina, tapi bahasa kasih. Apa yang saudara lihat di foto ini? Percaya gak pelukan ibu negara kepada korban perang ini jauh lebih hebat daripada obat-obatan dokter yang di. Foto itu luar biasa.
Belum pernah ada presiden yang dicintai rakyat. 1 Juni 2022 akan jadi sejarah, ditulis dengan tinta emas. Presiden hari itu ada di tempat di kota ini di mana presiden pertama kita menemukan rumusan Pancasila. Dan uniknya Presiden Soekarno duduk di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Ini tidak benar. Dan hari itu saya pernah ke Ending, rakyat yang berjubel menyambut presidennya segitu banyak. Dan saudara tahu, jumlah penduduk Ending nggak sebanyak orang yang tumpah ruah di kota itu ketika presiden datang. Berarti mereka dari kota-kota lain pulau-pulau hanya untuk melihat presiden. Terus masih ingat malam hari presiden belusukan? Loh ya atau tidak? Saya sampai berkata, sekeras-kerasnya hati orang keras pasti nangis lihat video itu. Loh ya atau tidak? Ya belum lihat cepat lihat sebenarnya. Mengharapkan saya lebih dari 3 kali lihat video itu pasti nangis juga. Malam-malam tanpa pas pampres, tanpa macam-macam. Kaget penduduk miskin itu, rumahnya biasa bukan, terus dapat gaji, mereka menangis. Inilah suami istri yang walaupun bukan Kristen tapi menghidupi firman. Istri itu ada suami mengasihi istri. Ngikutin waktu presiden ke Ukraina ke Rusia nggak pakai pakaian anti peluru. Itu sampai jadi pembahasan dunia. Luar biasa. Nggak takut mati karena presiden sadar aku nggak punya musuh. Ingat tadi Matius 5:9. Maka itu kata para pemimpin, jujurlah. Senin sampai Sabtu kita ini suami istri ngapain di rumah? Ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai suami istri. 1, komunikasi yang manis. Suami istri yang nggak harmonis pasti rumahnya sepi. Betul? Karena ngomong pendek, ngomong panjang, loh maaf, wajar atau tidak? Loh saya tanya wajar enggak? Tapi ngomong apa aja saya salah. Ya udah nggak usah ngomong. Kalau itu ada di keluarga kita, apalagi keluarga hamba Tuhan, bertobatlah hari ini. Lebih baik nggak usah jadi pendeta, jadi penjual bakso di tomat. Jangan bersinggung saya. Karena kalau kita di rumah nggak bisa berkomunikasi suami istri, terus kita mau ngajar apa kepada jemaat? Setuju saya ngomong? Nggak ada damai. Anak-anak akan menderita. Hal kedua, doa bersama suami istri itu penting atau tidak? Apalagi sebagai nah pertanyaan saya, ayo jujur. Kalau kita berdua sedang saling jengkel bukan marah ya. Jengkel itu kan cucunya marah, saya bilang. Anaknya marah itu tersinggung. Oke. Kalau kita berdua sedang saling jengkel, bisa nggak doa bersama? Wajar ya. Nah, apa yang kita mau sampaikan kepada jemaat? Kalau kita doa bersama aja nggak bisa. Tuhan nggak hadir. Poin ketiga yang gampang, suami istri apalagi hamba Tuhan
harus sering dan sesering mungkin makan berdua. Saya pernah jadi gembala 13 tahun. Tahun-tahun pertama Tuhan menunjukkan jemaat ini gak beres. Apanya? Saya kalau tiap kali khotbah di jemaat, jemaat serius berpegang firman. Lihat ini cara saya ngajar, saudara juga serius. Tapi kan kamu gak tahu di rumah mereka bagaimana. Benar juga. Tapi kan gak mungkin gembala untuk tahu suasana pada jemaatnya, terus setiap hari nginep di rumah jemaat ganti-ganti. Gak lucu. Betul tidak? Nah gimana caranya? Saya tahu. Tuhan memberi saya hikmat. Daniel, mulai besok kamu dekati semua anak jemaat. Bilang begini, mulai besok kamu jadi mata-matanya om. Siapa yang di mata-matai? Papa mama. Om beri kamu 3 tugas. Satu, catat dalam seminggu berapa kali papa mama berangkat. Anak-anak ini. Nomor 2, kamu catat berapa sering dalam sebulan papa mama kalau di rumah mengerjakan sesuatu selalu bersama-sama. Nomor 3, kamu catat dalam sebulan ada nggak 1 kali atau 2 kali atau lebih papa mama makan bersama. Saya tanya kepada sekarang, maka itu bagus kalau gembala punya cara seperti ini. Kira-kira anak-anak dikasih tugas itu semangat ya? Betul, semangat saudara. Nah semangat mereka pertama itu menjadi pertanyaan saya. Kenapa ini anak-anak semangat sekali dikasih tugas suruh nyatetin aktivitas papa mamanya? Jawabannya membuat saya menangis. Ternyata anak-anak itu menderita kalau papa mamanya rajin berbunga. Jawab betul atau salah? Menderita. Maka ketika mereka dapat tugas dari gembala papa mamanya semangat. Suatu hari ada yang ketawa. Anaknya datang, ketawa kok. Saya dimarahi papa mama. Baik, saya datangi papa mama. Kenapa kamu marah pada anak-anak ini? Aku memberi tugas mereka. Karena nggak mungkin saya sebagai kepala nginep keliling di rumah jemaat dan lucu juga. Betul? Dari situ luar biasa. Nah, saya bagian terakhir aja yang ketiga. Sering kami lihat papa mama makan bersama. Bagus juga. Tapi waktu anak-anak ini saya interview, wawancara. Sering, tapi wajarnya itu wajar kecut. Kenapa kamu nggak gembira melihat papa mama sering makan bersama? Gak bisa jawab. Roh Kudus menolong saya. Tanya, waktu kamu melihat papa mama makan bersama, terdengar suara apa? Ada yang jawab, sepi. Saya tanya, kalau suami istri lagi makan bersama, gak omong-omongan, itu ngapain? Loh, serius tuh. Kalau mereka gak jujur, saya juga tidak tahu, gak bisa ngajar ini. Harmonis gak keluarga ini? Lu makan berdua kok gak ada kata-kata yang keluar. Anak-anak bener. Tapi ketika mereka jawab, ada suara. Tapi wajah mereka tetap gak gembira. Aku dengar suara sendok ketemu piring. Anak-anak yang diharapkan oleh anak-anak, kalau papa mama makan berdua sambil bergurau, sambil cerita, itu surga buat anak-anak. Amin. Maka itu jujur jawab, kapan terakhir kali kita begitu? Jangan bilang itu 10 tahun yang lalu. Saudara makan bersama, papa mama itu kesukaan. Bahkan kalau perlu sesekali, setiap kali makan gak lucu. Suap-suapan dong papa mama. Wih, anak itu serius. Jangan nyuap suami nunggu suami stroke. Awas kau. Boleh saya pakai kalimat? Loh serius, karena saya pernah ketemu warga seperti itu. Istrinya nyuapin suami. Saya tanya, sejak kapan bu? Sampai terus sejak di sana.
jangan bawa parang. Aduh. Saudara, itu yang saya pelajari waktu saya di rumah. Sejak itu suasana jemaat berubah. Dengarkan sebelum saya lanjut dengan baca beberapa ayat. Ini 1 Korintus pasal 3 belum selesai. Ini hal fakta dalam. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kita tidak bisa mengenal Tuhan karena kita sering khotbah kepada mereka. Betul atau salah? Anak-anak kita akan mengenal Tuhan melihat keharmonisan pemahaman. Betul? Karena di situ Tuhan hadir. Kalau kita hidup dalam perdamaian, surga ada di rumah. Kalau surga ada di rumah kita, anak-anak kita menemukan surga yang ada, dan mereka keluar rumah membentuk komunitas atau masyarakat yang dibawa anak-anak kita apa? Surga. Tapi kalau kita menimbulkan kepaikan dan kemarahan kepada mereka karena kita suka marah berkeluargaan, ngomong salahnya itu, catat, anak-anak malas pulang ke rumah. Betul kan? Kenapa anak-anak malas pulang ke rumah? Capek. Kalau anak-anak gak dapat surga di rumah, pasti anak-anak cari surga di luar rumah. Betul atau salah? Saya mau bertanya, apa yang mereka dapatkan ketika mencari surga di luar rumah? Neraka, kehancuran. Di rumah tak ketemu surga, di luar rumah tak ketemu surga. Polanya kemana lagi? Tahun 80-an saya pernah buat research, maafkan saya. Di tahun 2000-an ini, apalagi 2010-an belasan, sudah banyak perubahan. Saya bersyukur. Tahun 80-an saya kaget. Tolong jawab, kalau tahun 80-an berarti sebagian besar yang duduk di sini masih remaja atau pemuda-pemuda. Pernah dengar nggak di tahun itu tidak sedikit anak pendeta jadi rusak hidup? Belum saya tanya. Pernah? Belum saya tanya. Pernah melihat anak pendeta rusak hidupnya? Nah, itu saya buat riset. Ini salahnya di mana? Ternyata hasil riset saya dengan membuat banyak kuesioner, ya, saya bagikan kepada anak-anak pendeta. Hasilnya cuma satu. Papa mama tidak menghidupi khotbahnya waktu di rumah. Dari situ saya menemukan kalau ada anak-anak pendeta, maaf ya ini contoh di luar ya. Kalau ada anak-anak pendeta enggak mau dengar khotbah orang tuanya sendiri, penyebabnya ada. Satu, yang dikhotbahkan tidak dilakukan. Yang kedua, bapak ibunya kalau khotbah anaknya sudah hafal, enggak ada yang baru. Maka itu ketika anak pendeta ikut khotbah, tahu habis kesaksian itu, kita saksian ayat. Maaf, ya anak-anak bosan. Sudah enggak dipraktekkan apa yang dikhotbahkan, khotbahnya cuma itu saja, maafkan. Tolong perhatikan ya, Papa. Satu-satunya penyebab anak-anak gak respect, gak dengar-dengaran, gak nurut, gak hormat kita, bukan karena kita kurang berdoa, kurang rajin baca Alkitab. Ketika kita bermain sandiwara, main sinetron dan munafik. Contoh, tiap kali mau keluar rumah, mau ibadah,
mau kondangan, mau ketemu di acara resmi, baru keluar pintu langsung gandengan sok mesra. Tapi di rumah dua orang ini kayak harimau lama. Catat, anak-anak gak respect sama sekali. Betul. Kalau saudara berkata betul, berarti sejak waktu kita kecil kita pernah mengalami. Anak-anak capek kalau melihat kita hanya pintar khotbah dan kelihatan rohani waktu di gereja. Nah, disitulah saya menemukan jawaban. Anak-anak hamba Tuhan jadi hancur. Tuhan, apa mama? Jangan paksa anak-anak kita untuk rajin beribadah sebelum mereka melihat ibadah kita adalah di rumah, bukan di gereja. Bukan berarti di rumah beribadah lagi, bukan. Tapi praktekkan. Nah, pemegang otoritas adalah suami apa? Jadi kalau kita urut otoritas itu Tuhan, turun kepada siapa? Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus turun kepada suami. Ini dahsyat. Maka itu mengapa yang dirusak iblis lebih mirip suami daripada istri? Karena pemegang otoritas. Nah, alasan ini yang saya pakai untuk membuat semua calon suami yang menikah di hadapan Tuhan, saya melakukan harus berani berjanji. Selingkuh aku karena ini catat ya. Begitu seorang suami, seorang pria dilantik, diteguhkan, maka itu dalam kekristenan ada 3 istilah. Peneguhan harus diteguhkan dulu. Pemberkatan, nikah kudus. Tidak ada kata ini di semua agama, hanya di dalam gereja. Peneguhan. Kapan diteguhkan? Setelah 2 orang itu mengucapkan janji nikah. Lalu kita teguhkan. Suami laki-laki kau diangkat punya gelar suami sejak hari. Dan saudara tahu arti kata suami menurut kitab Efesus 5, suami itu tidak cuma sebentar, tapi mewakili Yesus Kristus. Betul? Hendaklah suami mengasihi istrinya begini-begini, sama seperti Yesus mengasihi gereja. Pelantikan selesai. Berapa waktu kemudian orang yang sama dilantik jadi suami mewakili Yesus. Berapa belas bulan kemudian tangisan bayi pertama kali terdengar dari istrinya. Maka begitu surga melantik pribadi yang sama menjadi wakil Bapa di surga. Maka itu menjadi seorang pria, lalu menikah dilantik jadi suami. Lalu berapa saat kemudian istri melahirkan. Satu pribadi ini punya 2 perempuan, mewakili 2 pribadi. Siapa dan siapa? Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Ini yang dipuji oleh iblis. Saya ajar begini kepada gadis-gadis. Tolong anak-anak gadis. Gadis, setelah yakin orang tua kalian setuju, gembala setuju, nah sebelum masuk pernikahan, tanya calon suami ini, nanti kalau kita menikah, kamu berani janjikan kalau kamu selingkuhan? Kalau jawabnya saya benar kan dia mau selingkuh kalau begitu. Betul tidak? Betul. Ya. Kalau memang berani nggak mau selingkuh, ngomong dong. Ada yang protes, itu bukan kutuk, lu bukan. Setan itu kurang ajar, merusak suami pemegang otoritas.
Maka itu begitu suami dirusak, istri anak-anak otomatis rusak. Karena nggak ada otoritas dalam keluarga. Nah, kerusakan pemegang otoritas yang pertama, jangan marah. Ternyata setan pakai istri juga. Bisa nggak? Bisa. Contohnya apa? Contohnya Sarah. Kamu tidak respect kepada Adam. Beda seperti istri Manoah yang respect kepada suami. Coba kita buka Hakim 13. Betapa hebatnya istri Manoah. Maka itu kalau istri Manoah ingat, kalau sikap Hawa seperti istri Manoah, maka dunia berubah seperti ini. Udah? Ayat 2. Dengan cepat baca. Hakim 13 ayat 2. 1, 2, 3. Pada waktu itu ya, ulang-ulang, berarti semuanya belum buka. Ayo baca suaranya mana? 1, 2, 3. Pada waktu itu ada seorang dan keturunannya namanya Manoah, istrinya. Ya, oke. Ini fakta. Ayat 3. Ada siapa dan kenapa? 1, 2, 3. Nah, stop. Ya, stop ya. Jadi malaikat yang Tuhan mendatangi istri Manoah. Saya nggak ditulis siapa namanya. Ya, ibu Manoah paling apa? Datang malaikat memberi firman, kamu akan punya anak dan anakmu begini-begini. Ayat 3, 4, ayat 6. Coba baca ayat 6. Yang dikatakan, nah, kemudian siapa? Istri Manoah ngapain? Datang kepada suaminya untuk apa? Loh, ngapain? Ibu Manoah ke Pak Manoah itu ngapain? Untuk memberitahukan bahwa ada orang yang datang kepada. Nah, ini yang tidak dikerjakan. Seandainya Hawa didatangi si ular, terus pakai prinsip istri Manoah, laku-laku yang aku panggil suami. Nanti ilustrasi. Kira-kira dunia beda nggak ceritanya? Beda. Loh, beda tidak? Beda. Nah, lihat ayat 7 terjadi apa? Oh, itu masih ngomong istri Manoah ya? Nah, oke, baca ayat 6 dulu serentak. 1, 2, 3. Cukup. Ayat 8. Setelah Manoah mendengar cerita istrinya, Manoah bersikap apa? Ayat 8. Nah, lalu Manoah memohon kepada Yahweh. Stop dulu. Jadi jelas. Yang berdoa siapa? Bukan Manoah. Tapi luar biasa. Yang dijawab siapa? Lalu baca. Oke, begini cara saudara baca. Baca lagi dari kalimat pertama ayat 8. Lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya, ya Tuhan, ya kepada kami, ya bangsa kami. Terus, ya, nah ayat 8. 9. Apakah salah? Nah, maka Tuhan menjawab, tapi yang dijawab datang kepada siapa? Perempuan itu, istri. Saudara tolong, ayat berapa ada kata kami tadi? 8 atau 7? 8. Saudara 8 ya? Saudara keluarkan 3 kata yang sama. Kami dan mengajar kepada
setelah kita menikah tidak boleh berkata aku, sayang. Walaupun nggak ada istri kita, nggak ada suami kita, semua yang sudah menikah wajib menyebut kamu, bukan saya, bukan aku. Berarti Marwah dengan istrinya harmonis, selalu berjasa. Datang malaikat, pertama kali malaikat datang, suaminya enggak ada. Istri Marwah cerita. Lalu sebagai suami wajar berdoa, datang lagi dong, supaya dia mengajar lagi. Tapi yang didatangi istri. Nah, di sini peranan istri itu luar biasa. Masih ingat rusaknya Imam Abraham? Karena dia generasinya istrinya. Nggak mungkin aku punya cuma 90 minum sekali. Itu loh ada pembantu nganggur. Serius. Nah, seandainya Abraham waktu itu memegang otoritas seperti seharusnya Adam juga pegang otoritas, dia berkata kepada Allah, entah mengambil manggil yang dia atas. Bukan begitu kata Tuhan. Semua boleh kita makan buahnya, yang ini tidak. Ayo, kalau Adam memegang otoritas dan menggunakan otoritasnya, dia ambil buah itu dan dia lempar. Bisa nggak? Begitu pula ketika Abraham mendengar nasihat istri dan dia jawab, Tuhan berfirman, bukan lewat perempuan lain, tapi lewat kamu. Nggak ada perang yang nggak bisa-bisa hari ini dari dua keturunan ini. Nah, di sini peranan istri, peranan suami. Tolong ya para istri, sebagai penasihat kerajaan, enggak amin. Ingat Pilatus, siapa yang dapat pernyataan Tuhan? Istrinya. Tapi Pilatus gengsi, sudah terlanjur di depan orang banyak. Ya udah cuci tangan aja. Padahal istrinya Pak, tadi malam aku mimpi, ini orang benar. Nah, dari semua ini kita belajar. Ternyata Tuhan lebih sering bicara kepada istri daripada kepada suami. Contoh lain, kalau anak-anak kita merantau jauh, anak-anak nggak kirim kabar. Anak-anak kalau ada apa-apa, yang rasa dulu bapaknya lemah, bapaknya tidur saja, itu disebut, tidurnya enak sekali. Biasanya ada apa? Tapi ya nggak rasa anak kita ada. Suami nggak rasa, yang rasa mama. Ternyata fakta Tuhan lebih sering bicara kepada istri daripada kepada suami. Tapi jangan iya-iya. Ternyata setan juga lebih sering pada istri daripada pada suami. Contohnya keluarga Adam dan keluarga Abraham. Ini pula gobloknya suami dan rakusnya suami. Buah segitu banyak belum pernah dimakan semua. Kok yang dilarang dimakan? Istri satu gak habis, kok masih kurang? Kok gak amin? Ngerti kebenaran ini? Inilah hukum keluarga yang luar biasa dimana. Jadi istri-istri tolonglah kami, jangan nasihati kami dengan yang salah. Saudara, dengan beberapa anak saya kami berkembang research. Kenapa sih ada purokol-purokol? Ternyata salah satu penyebabnya rengengan istri yang merasa kurang. Karena tiap kali suami pejabat itu direngeni, dan pejabat itu punya berlian 1 kilo, punya mobil ini, kenapa kamu begini terus? Nah, lama-lama ya capek. Suami dinyanyi tiap hari. Yang itu nomor. Jadi mari, jadi perang.
Amin, saudara. Semua perampok uang rakyat, saya nggak suka menyebut koruptor terlalu mewah, tapi bajingan itu punya 3 kriteria. Catat. 1, semua bajingan perampok uang rakyat itu ternyata orang yang sudah kaya-kaya. Betul gitu? Gubernur, wali kota, bupati, angkat, mereka itu sudah kaya-kaya. Nomor 3 lebih penting di keagamaan mereka. Ini hasil dari statistik negara. Bayangkan, kurang apa sudah kaya, kurang pintar apa sudah S2. Di agama mereka punya posisi, maka itu ada pendeta juga jadi koruptor. Nah, di sini peranan istri itu penting. Kalau ya para istri, mungkin secara pendidikan istri lebih tinggi dari suami, mungkin secara penghasilan istri lebih banyak dari suami, tapi jangan melawan hierarki kerajaan surga. Amin. Istri itu tubuh, suami itu kepala. Kalau istri jadi kepala, suami jadi tubuh, berarti jalannya kebalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Rumah tangga rusak, gereja rusak. Kalau istri lebih dominan, memang ada suami-suami lemah. Kalau nggak dikatakan loyo, itu pasti latar belakang masih kecil, nggak punya figur papa. Apalagi istri yang masih kecil, mamanya lebih dominan dari bapaknya, maka ketika dia jadi istri akan meninggal dari mamanya buat. Ini fakta. Jadi ada istri suka ngatur. Maaf. Tahun ini saya mensyukuri, oh ya Pak Saudara yang baru balik di Bundaran. Tahun ini nanti bulan Agustus saya akan mensyukuri 50 tahun saya jadi nambah. Nah, selama 50 tahun ini, maaf ya, jangan tersinggung ya, jangan. Sudah keliling banyak daerah. Pokoknya sekarang sudah 37 provinsi di Indonesia. Saya sudah keliling semua. Nah, waktu itu, saya kalau habis pelayanan diajak jemaat makan, maaf, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Kalau dari tersinggung ya orang mungkin aja. Jemaat itu ngomong gimana? Aduh, Pak Pendeta, kalau om itu baik, tahu ya kata om, kamu kembali. Tapi tante, lu serius? Malah itu. Gara-gara itu saya takut mencintai. Kalau saya ketemu istri segala istri para pendeta itu, saya bilang bagaimana? Kalau yang ibu kepala para istri, hormati firman Tuhan. Maka junjung tinggi kepala. Amin. Dukung. Ini hukum firman Tuhan. Hai istri Efesus 6, tunduklah kepada suamimu. Huruf yang pertama jangan diganti tunduklah suamimu. Betul? Tunduk. Hormati karena kepala. Saya beri ilustrasi. Oh, ada ayatnya. Pertanyaan bagus. Bagaimana tunduk kalau suami nggak takut Tuhan? Ayo kita baca 1 Petrus 3. Terima kasih Ibu pertanyaan seperti ini untuk menolong kita. Dan tadi saya dengar cerita Ibu sudah meninggal suaminya. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Ini hukum suami yang enggak tunduk pada Tuhan akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tidak baca 1, 2, 3. Ayo baca dong. Demikian pula
Nah, demikian pula kamu, hai istri-istri, bukan istri tanggal, yang jadi istri sadar firman. Terus, nah tunduklah kepada suamimu supaya. Nah, stop. Apa arti suami gak taat kepada Tuhan? Gak tunduk, tapi istri tetap tunduk. Terus apa jaminan istri yang disakiti suami supaya mereka ulang serentak ulang dari depan, maaf. Ini cara saya ngajar supaya ngomong 1, 2, 3. Demikian pula kamu, hai istri-istri, terus Amin. wow, dimenangkan oleh kelakuan istrinya tanpa maaf. Mulai dengan anak-anak, semua kita pernah jadi anak kok? Belum, saya tanya. Nggak mungkin langsung tua begini mana. Waktu kita masih anak-anak, lebih respect ke mama yang nggak banyak ngomong atau mama yang cerai? Ayo, kita lebih respect kepada mama yang cerewet banyak ngomong atau nggak banyak ngomong? Nah, anak-anak lebih respect kalau mamanya itu cuma melotot, nggak banyak ngomong. Iya, ternyata begitu pula para suami. Saya punya fakta, karena saya suka miliki tidak sedikit suami kaya. Ini rumah tangga kaya di sini. Mau pulang malam itu telepon ke anaknya atau telepon pembantunya, tanyanya begini, kamu sudah tiduran belum? Ngerti nggak? Kenapa ada suami mau pulang tanya dulu istri sudah tidur atau belum? Nah, sebelum hari mau kalah ini tidur bebek jangan pulang. Capek, gak cuma anak-anak, istri, suami juga capek kalau punya istri. Oh, haleluya. Suami gak ada belain. Setuju? Suami yang tidak takut Tuhan, tidak tunduk, akan dimenangkan oleh istri yang gak banyak mulut. Ayat 2, saudara, kalau melihat kelakuan istri luar biasa. Jadi ibu, walaupun suami nggak takut Tuhan, saya punya konsep kepada keluarga yang suaminya gila, betul, gila judi, gila mabuk, gila perempuan, gila. Saya bilang, tolong ya, yang gila biar satu orang aja di rumah. Jangan dua-dua ikut gila. Nanti anak-anak ikut 2 orang gila. Mengerti nggak maksud saya? Jadi kalau ada suami gila, istri jangan ikut gila, tetaplah waras. Enggak amin. Setuju? Bagaimana istri nggak ikut gila? Dengan modelnya kenapa? Enggak, cek panas saja. Apa? Cek suhu. Oh ya. Kalau istri nggak suka ribut, tolong ya, saya punya bukti. Suami yang sedang ditarik oleh perempuan lain, jangan istri itu sakit hati, karena itu yang ditunggu oleh perempuan yang goda suami, karena dia ingin cari teman yang senasib. Semua perempuan yang suka goda suami itu karena dia juga disakiti oleh cowok pria atau suami, dan untuk melampiaskan sakit hatinya dia cari teman. Dan bagaimana cari teman perempuan sakit hati? Ganggu suaminya. Begitu si perempuan ini dengar laporan istrinya, oh istriku begitu, makin puas menggoda. Ngeri sekali. Maka itu istri-istri ada ayat yang hebat. Percaya firman ini? Dan dibuktikan oleh Abigail. Masih ingat? Siapa nama suami Abigail? Nabal. Ada kalimat bagus di 2 Samuel
nabal namanya beban orangnya untuk kata ini. Tapi Abigail tetap hormat, nggak lama mati si Nabal. Selama saya jadi hamba Tuhan, saya punya 7 bukti istri yang disakiti tapi tidak balas, suaminya mati. Ya serius. Maka itu istri nggak usah ikut sakit hati, tunggu nggak bertobat mati. Maka kalau saya suami sudah mati, istri bisa kawin lagi. Maaf saya berkata, lanjutkan ayat 7 1 Petrus 3. Ibu ini baru tahu ada firman sudah siap ini. Bukan mitos tapi fakta. Makanya itu dia. Udah nggak usah tanya fakta apa, diam saja. Dahsyat firman ini. Lihat ayat 7. Masih 1 Petrus 3. Apa yang terjadi pada suami yang tidak tunduk kepada Tuhan dan istrinya dia takut Tuhan. Baca 1, 2, 3. Supaya supaya doanya suami bagaimana? Tidak terhalang. Apa kata lain doa tidak terhalang? Dijawab. Jadi ibu itu bukan mitos ya. Nanti saya ketemu lagi. Supaya saya mengumpulkan bahasa, saya sudah ketemu 7 suami mati. Enggak mengumpulkan data. Istrinya hebat. Nah, saya mau kumpulkan data nanti supaya saya punya bahan. Kalau mengajar senang suami istri. Dengar. Dalam istilah gereja doa itu apa? Nafas. Betul? Nah, kalau ada suami nafasnya terhalang. Itu artinya apa? Asma nggak sembuh-sembuh. Tahu asma? Bengek. Ini kenapa kok dipukul? Ngomong apa Pak? Nafasnya apa? Supaya napasnya jangan terhalang. Oh, jangan terhalang. Serius, ayat ini luar biasa. Maka itu istri-istri diam saja suami macam-macam. Nah, dalam hierarki 1 Korintus 11 ayat 3 begini. Siapa kepalanya istri? Suami. Siapa kepalanya suami? Siapa kepalanya Kristus? Nah, ini ilustrasi. Kalau ada bupati, ya, camat. Kalau ada camat direcoki oleh bupati, maka camat melapor ke siapa? Kepalanya bupati ini siapa? Nah, lapor ke gubernur. Dengan fakta-fakta, gubernur sudah menegur camat, bupati, tapi nggak ditanggapi. Maka gubernur punya hak lapor ke siapa? Ke presiden lewat menteri dalam negeri. Nah, itu arti 1 Petrus 3. Istri yang disakiti kepalanya, nggak usah itu laporkan ke kepalanya kamu. Nah itu bayangkan kalau kepalanya suami nggak ngomong-ngomong, cuma mencet hidung. Nanti ilustrasi ini bengek dia. Ini ayat ini luar biasa. Jadi istri jangan melawannya dia. Tunggu aja, cuma 1 di antara 2 bertobat atau mati, selesai. Maka itu suami-suami awas kita berdoa melawan pewaris kehidupan. Itu kalimat hebat. Istri itu pewaris kehidupan. Coba renungkan apa arti kata pewaris kehidupan? Gini aja jawabannya. Kenapa perempuan punya rahim dan 2 dada? Itu lagi. Betul. Kenapa nggak ada suami yang hamil dan menetai? Itu hanya istri. Itu pewaris kehidupan. Siapa kehidupan itu?
Maka itu kalau kepala menyiksa tubuhnya, kepalanya kepala akan berurusan dengan kepala. Jangan kepalanya kepala. Maka itu istri jangan galak-galak, diam saja. Bertobat atau mati. Dan dari 7 suami yang mati karena nggak bertobat, 4 itu pendeta. Dan dari 4 pendeta itu 2 saya mama-mama. Karena saya kenal. Ngeri ayatnya. Kalau dikenal, kejadian di sana remetnya, diam saja cuma lapor. Kepalanya kepala luar biasa. Oke, kita kembali. Ini kebenaran harus dikenal oleh seluruh dunia. Kejadian 2 ayat 8. Kebenaran harus ada di keluarga kita. Sehingga tema yang kita pelajari hari ini, ya, pemulihan keluarga adalah dasar menghadirkan surga di bumi. Dan inilah surga kita. Kejadian 2 ayat 8. Mari kita baca 1, 2, 3. Selanjutnya Yahweh Tuhan ngapain? Membuat taman di timur. Oke? Oh ya, terus disitulah ditempatkannya manusia di dunia. Boleh nggak saya ganti? Disitulah ditempatkan keluarga yang betul. Kan memang ada dan Hawa yang ditempatkan. Sebelum saya lupa, kurang satu. Jadi kalau Tuhan memakai, lebih baik memakai istri, karena istri itu makhluk halus, betul, sensitif, betul, seperti radar. Oke, nah pria, tapi itu anak ada apa, si bapak santai aja, nggak ada apa-apa, tapi mama yang bisa. Ternyata setan pun lebih suka pakai orang. Makanya jangan galak-galak ibu. Ingat satu juga. Dari mana buktinya setan juga pakai perempuan? Maaf, jangan jadi keroyok kalau saya ngomong. Di dalam dunia nyata yang lebih terkenal itu nenek sihir atau kakek sihir. Lo jawab, yang lebih terkenal siapa? Nenek itu laki atau perempuan? Ya sudah. Maaf ya, yang pernah hidup dalam dunia dukunan, fakta dukun perempuan itu lebih sakti pada dukun laki. Betul betul itu kan. Maka itu para istri pilih mau dipakai siapa. Jangan menjadi pengganggu, pemegang otoritas. Jadi apa di surga? Sebelum ada manusia dan sebelum ada keluarga, ternyata Papa sudah punya konsep ini bahwa semua pernikahan dan semua rumah tangga wajib hidup dalam suasana taman, Garden of Eden, taman. Memang di Indonesia kita nggak pernah lihat taman sebagus di Eropa. Alasannya ada 2. Yang pertama, udara, cuaca. Eropa dari musim dingin. Tapi kebenarannya, mengapa Eropa lebih banyak punya taman dari negara yang lain? Karena Eropa pakai ayat ini, taman. Nah, coba dengar. Mendengar kata taman, saudara langsung mikir apa? Cepat jawab. Tanaman, bunga apa lagi? Sejuk, indah, nyaman. Ayo, ada sebab taman. Sebab luas, harmoni, betul antara jenis warna yang berbeda. Oh, terima kasih. Saudara, taman ini yang sangat dibenci oleh saya. Karena begini, tolong jawab. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka lahir, bertumbuh sampai dewasa dalam suasana taman? Anak-anak kita jadi apa? Bukan lahir di taman, lain lagi cerita. Lahir dalam suasana taman, mantap, enggak cuma mantap. Mantapnya dalam bentuk apa?
segar, fresh, ceria. Dari hal ini anak kita pasti super genius. Tentu saya mau beri bukti. Ada warga kaya mampu bayar uang sekolah di Jakarta itu sudah berlaku lama. Bayar uang sekolah pakai dolar Amerika. Saya kaget pertama kali itu. Walaupun orang tua kaya menyekolahkan anak di sekolah yang mahal, sekolah bagus, panggilkan guru-guru lesnya hebat. Kalau ayah ibu rajin bertengkar, anak bisa pandai. Biasanya papa mama bertengkar itu jam berapa? Biasanya malam. Kenapa malam? Ya karena lagi di rumah. Jadi bertengkar pagi, siang, sore, malam nggak percaya bertengkar. Nah ketika malam karena lagi di rumah berdua, itu jam tidurnya anak-anak. Maka anak-anak tiap kali mau tidur stres. Bertengkar. Karena sudah langganan papa mamanya bertengkar hampir tiap hari. Walaupun malam itu nggak bertengkar, anak-anak bisa tidur nyenyak. Nggak bisa. Karena was-was. Anak-anak yang malam nggak bisa tidur nyenyak, besok bangun pasti capek, marah-marah. Ke sekolah bisa nyenyak nggak belajar? Nggak akan. Tidur. Dimarahin lagi oleh guru. Ini loh bukti bahwa anak-anak yang tidak didewasakan dalam suasana taman Eden, berarti anak-anak itu hidup di taman Eden. Kan gampang Eden. Iblis nggak suka taman Eden, dan ternyata untuk mengolah dan mengelola taman yang Tuhan beri gratis kepada kita, perlu alat-alat nggak? Perlu. Nggak ada alat-alat, taman kita rusak. Ternyata alat surgawi yang diberikan Tuhan untuk mengelola taman Eden cuma satu. Catat ya suami istri, alat itu namanya pengampun. Berapa alatnya? Satu. Apa? Pengampun. Kalau berat. Begitu suami istri diganggu setan untuk marah dan tidak mengampuni, detik berikut taman Eden langsung hancur. Apa lawan katanya taman? Neraka. Apa Pasir. katanya? Padang gurun, semak belukar, tandus. Saudara bayang, secara fakta, maaf ya jangan tersinggung. Saya mulai dari keluarga hamba Tuhan. Sepengetahuan kita, maaf, lebih banyak keluarga-keluarga hamba Tuhan itu suasana padang gurun atau suasana taman. Padang gurun. Karena kita tidak saling mengampuni. Bayangkan kalau keluarga kita sebagai pemimpin adalah keluarga padang gurun. Mau khotbah apa untuk jemaat? Betul atau tidak? Apalagi anak-anak mendengar bapak ibu khotbah mengampuni ya, harmonis ya. Anak-anak marah. Jangan kita ngomong. Betul? Beres. Jadi cuma itu. Hal yang kedua sama. Bagaimana cara setan merusak taman Eden jadi taman Eden? Curi, pengampunan dan pernikahan kita langsung hancur. Tolong ya papa mama, ajarkan ini kepada jemaat. Ada nggak manusia nggak pernah salah? Betul? Yakin? Sungguh? Kemarin-kemarin kita pernah salah nggak? Sering, bukan pernah. Hari ini bisa salah nggak? Besok-besok akan salah nggak? Betul? Apa yang patut kita katakan kepada orang seperti ini? Kalau menuntut yang di sebelah nggak boleh salah. Belum tidak maksud? Ada dua pilihan. Satu pilihan di antara dua kata, kejam atau biasa.
biadab orang seperti itu. Biadab. Kira-kira banyak orang biadab nggak di sini? Kalau kita sadar, aku sering salah, hari ini bisa salah, dan besok akan salah. Biadab. Kalau kita menuntut dan di samping kita nggak boleh salah. Bukankah ini penyebab neraka di dunia? Karena suami istri saling membunuh. Saya punya ilustrasi. Sejak-jaksanya seorang jaksa menikah dengan jaksa, apa yang terjadi di keluarganya kalau dua jaksa saling tuntut menuntut? Cepat. Paniteranya capek nulis. Ini jadi neraka. Ya betul tidak? Maka itu melawan tuntutan cuma dengan satu cara, mengampuni. Amin. Begitu mengampuni, selesai. Tidak ada tuh. Nah, saran saya, begitu kita sadar, semuanya suami sadar, ternyata pasangan kita bersalah, kita langsung tertawa. Bukan tertawa dia, malah ribut. Mentertawai siapa? Mentertawai diri sendiri. Loh, kenapa? Ini ternyata kita dua sama ya. Sama apa? Sama apa? Sama berdosa saling juga. Bayangkan kalau semua rumah tangga seperti itu. Begitu satu berjalan tertawa terus peluk, aja makan selesai. Gak usah diperpanjang. Itu kuasa pengampunan. Saya ulangi, baik maupun jahat yang kita suami istri papa mama anak, korban pertama adalah anak. Hendra, kamu beri kesaksian enggak? Coba sih. Kan papa juga enggak tahu. Jadi ketika Hendra ada di Instagram saya, tiba-tiba dia itu memberi saya pertanyaan yang luar biasa. Dia bilang, Bapak, boleh gak saya belajar dari Bapak? Saya tanya, belajar apa? Ternyata dia sering mengikuti saya mengajar. Itu dia ingin punya figur Bapak. Itu saya kami baru mengikuti Senin malam, ini baru hari Rabu. Senin malam setelah diikuti, dan itu baru saya bisa kontak Hendra di Instagram saya. Langsung dia berkata, boleh gak saya ketemu Bapak? Loh, kamu ini di mana? Dia bilang, kalau kan besok Bapak kapan baru Selasa kemarin. Iya, boleh gak saya ketemu? Loh, kamu di mana? Dia mau Pantang Siantar. Saya tidak mau Pantang Siantar sejauh apa? Berapa jam? Ya kira-kira 14 jam. Loh, terus kamu naik apa? Naik bis. Kalau boleh saya bisa bagi-bagi berangkat. Jadi waktu kami meninggalkan Padang jam 5 subuh, jam 7 kami sudah Payakumbuh, atau Hendra bilang, Pak, ternyata bisnya adanya cuma jam 5 sore. Jadi kamu tiba jam berapa? Pagi jam 7 jam 8. Ini baru tiba. Nah, saya mau melarang, saya nggak bisa. Karena mak Senin malam saya cerita dengan dia cerita. Pokoknya saya mau ketemu Pak. Ada ini, coba kami lihat. Gimana pengalaman waktu papa mama cerai? Bapak mama kan cerai di kelas SD, dia bokeh-bokeh sama kakek cowoknya. Tapi SMP udah mulai nakal, jalan-jalan gitu, jamret, curi-curi gitu. Tapi kok nggak ada tampang, Pak? Jadi SMA diajak abang kelas dulu di SMP ibadah, terus ibadah. Setelah tahun pertama kali ikut gereja karismatik itu 2019 langsung ikut pelayanan. Puji Tuhan ada perubahan dari berubah. Jadi ikut pelayanan jadi pendoa di Medan. Salah satu pendeta Raditya Oluwan, pendeta di Pastor Indonesia. Nah, jadi waktu sebelum melayani KKR di 2019 bulan Desember, para pendoa
dari berbagai kota kumpul. Mereka dapat melihat bahwa orang tua saya bercerai, saya nggak pungut. Padahal saya nggak kenal pendoa semua ini. Terus pendoanya bilang, para pendoanya belum saya. Kamu harus terima kasih Bapak, kata mereka. Coba kamu tekuni, kamu ikut Tuhan, ikut salib, maka Tuhan akan menuntutmu bertemu dengan para hamba Tuhan yang akan menuntut kamu kepada kasih Bapak ini. Jadi saya ketemu beberapa hamba Tuhan, Bapak Gembala saya, ada juga dari Bapak Armani, dan saya mendapatkan kasih Bapak. Dan terakhir saya dengar Bapak Pak Daniel, dan saya terbuka mindset di situ, dan saya betul Tuhan memimpin seperti ini. Kenapa kok kamu rindukan sama Bapak? Saya rindu supaya kalau memang dari setelah bertobat itu, kalau saya lihat hamba-hamba Tuhan yang tergerak untuk mengikuti, sampai 2 hari sebelum saya mau rencana punya Agustus ikut seminar Pak Agustinus, Pak Agustinus. Saya lihat profil beliau, saya cari tahu sampai 1 malam sama beliau, dan akhirnya saya tahu beliau adalah sosok Bapak juga bagi anak-anak di Papua, dan saya terdorong untuk mengikuti beliau seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, saudara. Sabdanya, Terima kasih Indra, kamu boleh kembali. kita seheran sampai maksa berangkat ke sini. Saudara, inilah beliau. Maka itu kalau semua kita hamba-hamba ini. Kalau yang di Zoom tolong terganggu saya. Mute. Tolong siapa ini? Ya. Saudara, luar biasa. Nanti sekarang ayo boleh. Nah, tolong yang di Zoom siapa ini yang bicara, saya terganggu. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ayo cepat, 2 orang langsung setelah mendengar semua fakta. Saya karena waktu. Tapi saudara ini bisa mengikuti semua khotbah yang saya khotbahkan itu di hampir semua sosial media. Di YouTube ada, cari Daniel Alexander atau Daniel Alexander Papua. Di Instagram, di Facebook ada, di Spotify ada. Oh ya, silakan. Saya konfirmasi Pak, saya punya bukti. Maju sini dong, maju apa? Ya. Loh, jangan ini supaya kelihatan cakepnya. Ini lihat banyak dari luar negeri, ada Amerika, Eropa, Australia. Jadi ada di NTT kan kami ada pemuritan. Jadi ada pemuritan, kami berdoa bersama, dan ada beberapa orang ibu-ibu ini yang disakiti oleh suaminya, yang dipukul, dianiaya. Mereka hanya berdoa terus, masa ini 2 orang suaminya meninggal. Jadi nama dengan tadi 7 orang, 9 orang ada. Maka itu memang ini luar biasa. Masih ada suami-suami berani. Oke, terima kasih. Ada yang tanya? Oke, silakan. Kenapa? Yuk. Tadi kan ada Bapak yang bijaksana itu tanya Tanya apa Pak? Gak dengar sini Pak. Gak dengar. Ada bijaksana? Cepat. Karena makanan sudah datang tadi. Mas. Ya, gimana? ada Bapak cerita tadi. Ya. Ada seorang bapak yang bijaksana, lalu dia tanya pembantunya apa ibunya udah tidur apa belum kan gitu. Baru dia masuk ke rumah. Tapi Bapak bilang juga tadi ibu ini biasanya sensitif gitu. Meskipun dia tidur, didengarnya dia tahu kalau pintu itu lagi dibuka, gitu. Dia bakal duluan dia. Kan ditanya dulu, jadi apa? Harus pulang atau cuma ngaku? Saya nggak bilang suami bijaksana loh. Salah. Suami yang karena istrinya ngomong. Jadi kalau pulang sebelum istri tidur dia nggak tidur. Itu maksudnya. Oke ya, itu berdamai. Oke, satu lagi di belakang. Habis ini seorang ibu, ini sudah 3 bapak. Ya, ayo. Semangat. Ya. Jadi ibu ini diselingkuhi suaminya 3 kali. Ya. Akhirnya dia frustasi, dia bilang sama saya, Pak Agem, saya sudah putuskan cerai. Ya. Sementara suaminya itu mencoba untuk berubah, minta damai, minta kembali.
Tapi karena sudah 3 kali, dia sudah bilang, saya pengen cerai Pak, harus cerai. Saya bilang itu tidak boleh. Nah, saya gimana? Ya, oke. Makasih. Oh, jangan doakan mati. Mati sendiri, Pak. Mati sendiri. Doakan mati. Tapi kan tadi Bapak tak dengar saya putus juga. Tapi pokoknya suami yang nggak bertobat, istri serius dengan Tuhan, mati sendiri. MPP Papi. Mati pelan-pelan. Nah, walaupun istri pernah selingkuh atau pernah selingkuh, begini hukum surga. Itu baru 3 kali selingkuh. Istri harus ditanya, pernah selingkuh tidak? Maaf. KUHS, bukan KUHP. Saya nggak hafal KUHP. Kalau KUHS saya hafal lagi. Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Tanya saya. KUHS pasal perzinahan. Ternyata berzina nggak perlu ketemu orangnya. Berzina nggak perlu di tempat tidur. Apa isinya KUHS? Barang siapa memandang orang lain dan menginginnya, maka sudah berzina dengan orang itu di pikirannya, bukan di tempat tidur. Nah, saya punya anak, malah sampaikan kepada jemaat, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa? Ayo pendeta, serius, matanya masih bisa berzina. Nah, saya berarti sampaikan kepada kokomu, apakah selama itu dia nggak pernah melanggar Matius 5? Tanya si istri, maaf ya, ibu hitungnya 3 kali suami sendiri. Jujur, ibu berapa? Maka itu saudara, hukum ini luar biasa. Dengan pertanyaan berarti di ruangan ini, termasuk yang di rumah, ada nggak di antara kita nggak pernah berzina? Lucu, saya nggak berani berkata. Manusia, itu nggak aneh. Manusia, mata ini masih bisa berani. Suatu kali saya diundang satu gereja yang unik di daerah Bonjol, Jakarta. Kaget saya. 96% jemaat ini tunanetra. Hanya 4 orang yang tunanetra. Jadi banyak yang suami istri tunanetra. Terus istri saya ngomong pada gembalanya, Pak enak ya jadi gembala tunanetra. Aman kok rasanya? Enggak lihat apa. Ya ampun, gembala jawab, justru kami ini susah, malah repot. Sebab mereka gampang curiga. Tapi kan dia ngomong dengan siapa? Dia yang buat kami kaget. Kadangnya jangan kira loh, tunanetra ini gak ada yang selingkuh, gak ada yang coba. Loh, gimana melihatnya? Justru saya nggak tahu. Oh, berarti siapa yang paling jadi merusak? Kita ini kurang ajar. Aduh, dari situ saya belajar. Ternyata nggak jaminan. Jadi kalau toh hukum itu barang siapa melihat orang lain, ternyata si tunanetra itu bisa melihat. Setuju? Jadi ada yang nggak pernah berzina, ada yang nggak pernah selingkuh. Lu jawab. Lu saya tanya kok dia saja. Ada yang nggak pernah berzina, ada yang nggak pernah selingkuh. Sering. Tanpa sepengetahuan pasangan kita. Maka itu jawaban berikut. Kita ini berdosa yang sama berapa kali kepada Tuhan? Banyak kali. Ayo jawab. Nah, kalau yang dosa 3 kali aja nggak bisa ngampuni, kalau Tuhan pakai itu, kita jadi apa? Loh, kita jadi apa? Coba jawab. Habis. Jadi berapa kali Tuhan sengaja kita ngampuni? 7 kali. Bukan 70 kali, 7. Anak saya pernah ngitung,
KPO yang di tas kita sudah. KPO. Oh bukan di tas Prof ini. Oh Eva ada. Cepat sini ambil yang iPhone. Yang ada bukan itu yang satu lagi. Maaf. Bukan iPhone yang besar. Maaf ya. Sini. Nah Bapak ya Bapak. Ini mana saya pernah nulis 7 kali 7 kali itu berapa? Nah cepat ya supaya kita tahu. Wih hebat sekali hukum ini. Ada belum ya? Nah, bukan cuma bilang banyak. Ini ada angkanya masalahnya. Tunggu ya catat. Angkanya harus sudah catat. Inilah cara Tuhan suruh kita mengampuni. Ya catatnya angkanya. Dahsyat sekali. Terima kasih Tuhan untuk kita harus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Kalau kita hidup sampai umur 70 tahun, jadi dihitungnya sampai umur 70 sejak lahir hari pertama. Itu jumlahnya 70 kali 7 kali itu 8 triliun. Jadi catat angkanya 8,235 titik 430 titik 000 titik 000. Jadi 8 triliun 235 miliar 430 juta. Kenyang? Cepat itu. Ulang Pak. Ulang 8,235 ya sudah titik 430 terus 06 kali. Ya, Itu tidak 0,6 kali ya. Ya 0,000,000. Itu 8 triliun 235 miliar 430 juta dalam 70 tahun. Dihitung 70 tahun itu 25.550 hari. 70 tahun itu 25,550 hari. Satu hari harus mengampuni 322.326.027 kali. Satu hari 22 titik 326 titik 027 dalam satu hari 322.326.027 kali. 322.326.027 satu hari dibagi 24. 1 jam harus mengampuni 13.440.251 kali. 1 jam 13,440 ya 13,440.251. Enggak sempat menyala lagi 1 menit gitu. Jadi 13 juta ini dibagi 60. 1 menit kita harus mengampuni 223.838 kali. 223.838 itu 1 menit. Ada yang ketinggalan bisa pinjam temannya untuk nyata 1 detik. Dihitung lagi kita mengampuni 3.731 kali. 1 detik loh, belum detik sudah hilang sudah. 3.731. Enggak ada hukum yang pernah dicatat dimiliki oleh bangsa agama apa saja kecuali Tuhan Yesus. Maka itu baru 3 kali Pak. Dan kita dosa berapa kali? Seru ya kalau kita lihat. Terakhir seorang ibu ada mau tanya, jangan bilang suami lagi Bu, yang lain aja pertanyaannya. Ini mengenai doktrin Pak. Oh. Iya, seringkali kan kita menganggap bahwa doktrin kita yang terbaik. Ya. Nah, itu sebabnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ketika di suatu tempat, ya,
kita harusnya beribadah hari Minggu, tapi nggak ada gereja kita di sana. Lalu kita tidak beribadah. Nah, bagaimana upaya kita, Pak, selaku umat Tuhan yang punya satu Bapa, kita tidak menganggap doktrin kita lah yang paling benar, supaya kita bisa masuk kepada semua merek atau aliran gereja. Upaya-upaya apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu tadi Bu di sesi pertama. Hormati semua asal dia itu orang itu beriman. Mau doktrinnya apa, kalau dia orang, kita adalah berasal dari yang sama. Udah, nggak usah beda-beda. Bersyukur banyak gereja yang tidak sesimodel, sealiran, sedoktrin dengan saya. Mereka berani mengundang saya karena mereka tahu saya nggak pernah bahas doktrin. Puji Tuhan. Jadi ayo mulai hari ini, mulai dari rumah, ajari anak-anak kita seperti tadi Ibrani 2 ayat 11, seperti Kisah Rasul 17:26, bagi kita semuanya senang. Senang dengan itu. Tahu firman ini dahsyat. Kita mau pakai, mau praktekkan dalam hidup kita. Luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Oh, ada. Silakan. Pertanyaan saya, Pak, apakah Bapak yang kita sembah itu sama dengan yang disembah oleh saudara kita? Beda. Namanya saja beda. Jadi jelas beda. Saudara, hormati mereka yang punya Allah. Lihat saja mereka, nggak ada Tuhan saya. Ya sudah, saya bisa bersahabat dengan banyak orang Muslim. Ada berapa anak saya masih Muslim. Jadi nggak ada yang berbeda. Orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, orang komunis, ayo kita bersaudara karena mereka adalah manusia yang berasal dari yang sama. Jadi Tuhan kita namanya Yahweh. Apa kita kan berkali-kali diputuskan namamu. Kita harus cari siapa nama Bapa kita, karena dia punya nama. Nah, kalau saudara jawab, tanya saya jawab nama Bapa kita ya. Maka itu dalam kita bahasa Bapa, Jehovah. Dalam kita bahasa Jawa, Yahuwah. Dalam kita bahasa Mandarin, Yahuwah. Itu nama Bapa kita. Jadi usaha. Oke? Mau berubah